Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, pada video ke-52 kali ini, kita akan membicarakan tentang bentuk lampau, tapi dari kata kerja bantu. Saya sering bilang KKB, ada yang menyebutnya modal, tulisannya modal tuh ya, atau auxiliary verb. Teman-teman tahu ya kata kerja bantu itu will, shall, can, must. Ya, will jadi would, can jadi could, must jadi lah. Kalau langsung must tidak ada, tapi must jadi had to. Nah, ini pun berdasarkan dari masukan dari salah seorang murid saya, di mana dia memberitahu saya bahwa saya tidak pernah ngajari dia Inggris yang aneh katanya. Masa ada Inggris aneh? Nah, yang aneh kan vocabulary. Enggak. Must itu kan lampaunya jadi had to. Misalkan I must go now. Kalau yesterday kan I had to go now. Lah ini enggak katanya. Dia diajar itu must jadi must have, diikuti verb ketiga, terus aneh gitu loh. Dia enggak pernah dengar. Oh iya memang, berarti saya enggak pernah ngajari kamu itu. Udah ngomongi. Nah itu Pak, apa ada gitu itu? Ada. Tunggu jawaban saya ya. Nah ini sekalian teman-teman. Saya akan seperti biasa ya, Yongki English School akan membuat teman-teman berpikir apa yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Seperti murid saya ini tidak pernah memikirkan sebelumnya. Saya beritahu tunggu jawaban saya di video ke-52. Nah teman-teman, untuk itu jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like atau share ke teman lain yang belum pernah tahu tentang ini ya, bisa memberi masukan atau bertanya kepada saya. Kalau mau WA langsung ke saya boleh teman-teman, 081654525502. Nah, saya bisa menjawab pertanyaan lebih cepat, lebih langsung gitu. Oke, get ready my friends. We will talk about the past form of auxiliary verb. Oke? Video ke-52 yaitu bentuk lampau KKB. Nah, teman-teman agar tahu ya, bahwa KKB itu, nah ini adalah kata kerja bantu atau model atau auxiliary verb, kata kerja bantu. Ya itu cuma nama aja. Saya kan lebih senang pakai bahasa Indonesia ya. Nah, jadi KKB ya. KKB seperti will, shall, can, may, must. Tahu artinya ya? Will, akan, nanti di bawah ada keterangannya lagi ya. Must yang selalu diikuti verb 1. Jangan lupa teman-teman ya, kata kerja bantu tuh selalu diikuti verb 1 tanpa es, walaupun she, it. Nah, jangan lupa teman-teman ya, kan saya selalu tegaskan, jangan lupa she, it kata kerja tambah s. Nah, ini enggak teman-teman ya. Kalau sudah ada kata kerja bantu will, shall, can, may, must, meskipun si it tidak pakai s, atau diikuti be kalau tidak ada verbnya, no verb ya. Nah, apabila dibuat menjadi bentuk lampau, nah ini loh ya, kita bicara bentuk lampau KKB ini lah, maka yang dilampaukan hanya KKB-nya saja ya, sedangkan kata kerjanya tetap yaitu bentuk 1 ya, jadi bentuk 1 plus no verb. Oh, jadi kata kerja bantunya yang lampau, verbnya tidak ikut. Nah, padahal kita tahu selama ini kan kalau kita pakai lampau itu kan verb 1 jadi verb 2 kan, past tense, tidak tahu kan. Lah ini enggak. Ya, kalau ada kata kerja bantu, yang dirubah itu kata kerja bantunya. Sedangkan kata kerjanya tetap verb 1 ya. Ini perhatikan perubahan bentuk KKB dari waktu sekarang, present tense, menjadi bentuk lampau ya, waktu lampau, yaitu past tense sebagai berikut. Nah, sebelah kiri ini adalah waktu sekarang teman-teman ya. Waktu sekarang kita biasa ya sudah tahu sebutannya, yaitu present tense. Nah, kita lihat yang ke satu ini ya, waktu sekarang present tense. Nah, yang sebelah kanan ini adalah waktu lampaunya, yaitu past tense ya. Nah, kita lihat ini rumusnya 1. Will plus verb 1 ya, V1 itu kata kerja bentuk 1, atau be
plus no verb boxing, teman-teman ya. Saya selalu mengajarkan verb atau no verb. Karena kalau itu sudah salah, Inggrisnya salah semua, teman-teman ya. Nah, ini diikuti verb 1 atau be plus no verb. Artinya akan untuk semua subjek tanpa kecuali. Ya, jadi will itu akan untuk semua subjek tanpa kecuali. Ini namanya modern English ya, bahasa Inggris modern. Nah, contohnya they will do this work tomorrow. Mereka akan mengerjakan pekerjaan ini besok. Ya, nah kita lihat sekarang kalau waktu lampau. Nah, kalau waktu lampaunya jadinya begini, teman-teman. Ya, nah will-nya jadi would. Ya, will jadi would diikuti verb 1 atau be plus no verb, sama kan? Cuma will-nya aja berubah jadi would, artinya sama, akan untuk semua subjek tanpa kecuali. Contoh, kita lihat contohnya ini. They would do this work yesterday, but the time was not enough. Ya, nah jadi mereka akan mengerjakan pekerjaan ini kemarin, tapi waktunya yang tidak cukup. Jadi kita cerita tentang waktu lampau, yesterday. Jadi will-nya jadi would. Nah, lain kali ini akan saya perdalam lagi waktu kita bicara tentang simple past future tense ya. Nah, agar tahu aja bahwa ini past future, teman-teman namanya ya. Jadi dunia tetap, will-nya jadi would. Nah, ini akan tapi waktu lampau. Itu biasanya menunjukkan kegagalan, teman-teman. Tidak jadi dilakukan. Ya, jadi bayangkan ya, mereka akan mengerjakan pekerjaan ini kemarin, tapi waktunya tidak cukup, jadi tidak mengerjakan kan? Nah, kita lihat yang kedua, shall. Ya, shall ini plus sama ya, diikuti verb 1 atau be plus no verb. Sekarang shall ini jarang dipakai, teman-teman ya. Cuman harap tahu kita belajar sekalian yang lengkap ya. Nah, shall ini artinya juga akan, sama dengan will, sama. Tapi ini hanya untuk I. Ya, untuk subjek I dan we saja, saya dan kami. Namanya ini Old English, ya. Oh, jadi kalau you pakai shall, tidak boleh, teman-teman, ya. They pakai shall, tidak boleh, hanya I dan we. Lah kalau gitu mending pakai will aja, betul. Kalau will itu semua. Jadi kalau bingung, enak will apa shall? Enak will, teman-teman. Cuma agar tahu bahwa shall ini juga ada loh, ya. Contohnya, we shall be there again tonight. Ya, kami akan ada di sana. Jangan lupa ya, ini pakai be karena tidak ada verbnya. Tapi kalau pakai verb, we shall go there again tonight, sama, teman-teman ya. Ini tidak ada verbnya, pakai be itu. Jadi shall. Tak ganti we will be there again tonight, boleh, sama kok, teman-teman ya. Nah, lampaunya ya, ini ya, sama-sama nomor 2, shall jadi should, diikuti verb 1, sama ya, be plus no verb, artinya akan. Nah, ini untuk subjek I dan we saja, Old English ya. Nah, contohnya, we should be there again last night, but we did not have time to be there. Ya, jadi kami akan ada di sana, atau we should go there, boleh, teman-teman ya. Ini pakai be lagi ya. Kalau pakai go boleh loh, tidak pakai be ya. We should go there again last night, but we did not have time to be there. Ya, akan pergi ke sana, akan ada di sana lagi kemarin, tapi kami tidak ada waktu untuk berada di sana. Nah, jadi akan pada waktu lampau itu selalu menunjukkan kegagalan, rencana yang akan dilakukan tapi tidak jadi, teman-teman. Nah, kita lihat yang ketiga, can. Tahu ya? Can artinya dapat atau bisa, diikuti verb 1. Sama, teman-teman ya. KKB itu selalu diikuti verb 1 atau be plus no verb, artinya dapat atau bisa ya. Nah, ini menerangkan kemampuan atau ability ya, kemampuan. Contohnya, your niece can drive a car now ya. Nah, keponakan perempuanmu bisa nyetir mobil loh sekarang, waktu sekarang ya. Nah, waktu lampaunya can jadi could, teman-teman ya. Could diikuti verb 1 atau be plus no verb, sama ya, artinya dapat atau bisa, menerangkan kemampuan atau ability, sama ya. Contohnya, I could drive a car when I was 15 years old. Ya. Nah, saya bisa nyetir mobil ketika saya berumur 15 tahun. Nah, jadi saya cerita waktu lalu, waktu saya umur 15 tuh, saya bisa. Nah, bisanya jangan can, tapi could.
kata kerjanya tetap drive, jangan dirubah jadi drove, tahu ya? Drive, drove, driven itu loh, ya. Jadi can-nya jadi could, drive-nya tetap. Cerita akan tapi waktu lampau. Nah, kita lihat yang keempat. Must, ya. Diikuti verb 1 atau be plus no verb artinya harus. Nah, ini menerangkan kewajiban keras, ya, harus itu. Ini sama dengan have to. Agar tahu teman-teman ya bahwa must lampaunya tidak ada. Tapi persamaannya must dicari dulu, persamaannya must to have to. Cuma have to di sini ini verb teman-teman ya. Jadi tidak boleh langsung ditambah not gitu, ya. Ini diikuti verb 1 atau be plus no verb sama artinya harus ya. Contohnya, I must sign the letter because I am the chief. Ini sama dengan I have to sign the letter because I am the chief. Ya, I'm disingkat ya. Jadi saya harus menandatangani surat itu karena saya adalah pimpinannya. Ya, jangan sampai ya ada suatu surat pimpinannya tidak tanda tangan. Harus, ini kewajiban saya, kewajiban keras. Ya. Nah, cuma kalau must ditambahin not, I must not sign boleh. Ini tidak boleh, I have not tidak boleh. Tapi ini kata kerja seperti biasa ngambil bantuan ya. Jadi I do not have to sign gitu teman-teman ya. Nah, ini adalah waktu sekarang. Nah, waktu lampaunya tadi saya sebutkan must itu tidak ada lampaunya. Cari persamaannya must yaitu have to, lampaunya ada jadi had to. Diikuti verb 1 atau be plus no verb artinya harus. Menerangkan kewajiban keras ya. Contohnya, I had to sign the letter this morning, but I forgot to do it. So, I must sign atau I have to sign it now. Ya, jadi saya harus menandatangani surat itu tadi pagi, tapi saya lupa melakukannya, lupa menandatanganinya. So, jadi saya harus menandatanganinya sekarang. Ya, jadi ini had to lampau. Kalau yang have to ini sekarang, tadi sudah. Nah, yang kelima ini adalah may. Ya, seperti bulan Mei itu kan juga May ya. May ini diikuti verb 1 atau be plus no verb artinya boleh. Menerangkan tentang izin, teman-teman ya. Boleh. Contoh, of course he may go there at any time. Ya, tentu saja dia boleh pergi ke sana sewaktu-waktu. Ya, jadi bukan lampau, sewaktu-waktu. Sekarang boleh, besok boleh. Nah, jangan lupa may, jangan may goes ya. May ini diikuti verb 1, tidak ada SS-an meskipun ini he, oke? Nah, bentuk lampaunya may ini menjadi might, teman-teman ya. Might diikuti verb 1 atau be plus no verb artinya boleh, menerangkan tentang izin ya. Contohnya, he might go there yesterday but he did not do it. Ya, dia boleh pergi ke sana kemarin tapi dia tidak melakukannya, dia tidak pergi. Cerita lampau, may-nya jadi might, go-nya tetap tidak ikut-ikut jadi lampau. Oke? It's very easy. Ya, gampang sekali kalau yang dirubah cuma kata kerja bantunya aja. Nah, ini ada catatan bahwa nomor 6, tadi kan 1 sampai 5 ya. Nah, sekarang 6 sampai 9 ini bentuk lampaunya agak berbeda dengan yang umum. Umum tadi nomor 1 sampai 5 karena ya kita lihat karena arti dari KKB tersebut juga berbeda. Ya, perhatikan perbedaannya dengan baik. Nah, ini yang dimaksud murid saya tadi itu. Nah, dia diajari kok aneh gitu loh bahasa Inggrisnya. Nah, bukan aneh teman-teman ya. Kita lihat nomor 6 ini. Mas tadi sudah ya. Ya, itu yang artinya harus kan. Lah, ini apa? Mas bukan harus. Mas di sini sama rumusnya, diikuti verb 1 atau be plus no verb. Artinya sekarang bukan harus tapi mesti atau mestinya. Ini menerangkan tentang kesimpulan, bukan kewajiban. Kalau tadi mas kan kewajiban, ini kesimpulan ya. Kita lihat contohnya ini ya. Ini. The driver must be sick if he is absent today. Ya. Nah, jadi supir itu mesti atau supir itu mestinya sakit jika dia tidak masuk hari ini. Lah, jangan diartikan supir itu harus sakit. Ya, tidak ada yang mau sakit, teman-teman. Ya. Oh, jadi kok mas itu diartikan harus, tidak cocok, artinya mesti atau mestinya, menerangkan kesimpulan. Misalnya kita bilang, you must be wrong. It's impossible to happen. Kamu mesti keliru, tidak mungkin itu terjadi. Nah, itu loh ya.
Tidak ada kamu harus keliru, tidak ada harus keliru. Jadi you must be wrong tuh bukan kamu harus keliru, tapi kamu mesti keliru. Nah, sekarang ini yang nomor 6 nih, must ini lampaunya bukan had to teman-teman, tapi jadi must diikuti have. Ini tidak ada has teman-teman ya. Semuanya mesti pakai have, tidak ada has ya. Diikuti verb 3. Nah, terus to be-nya tentunya jadi been, teman-teman tahu ya. To be itu kan ingat ya, to be itu am is are, am is jadi was, are jadi were. Was were lampaunya jadi sudah was were ya, bentuk tiganya jadi been. Nah, jadi been di sini jangan bingung teman-teman ya. Been ini bentuk 3 dari to be. Sama ya, tidak ada verbnya. Artinya sama, mesti atau mestinya, nah sama, menerangkan tentang kesimpulan, bukan kewajiban ya. Contohnya, the driver must have been sick if he was absent yesterday. Nah, jadi sopir itu mestinya sakit jika dia tidak masuk kemarin. Nah, kita cerita mestinya tapi lampau. Nah, kalau lampau itu jangan pakai, terus kita pakai must, terus jadi had to lain, artinya harus, ini enggak. Must have been sick, jadi mestinya sakit. Teman-teman yang senang nyanyi bahasa Inggris masih ingat lagu It must have been love, it's over now. Dulu lagu itu loh ya. Jadi it must have been love, itu mestinya cinta. Dulu tapi sekarang sudah berlalu. Oh, jadi lagu It Must Have Been Love itu diambil dari bentuk ini. Jadi must ini artinya bukan harus tapi mesti atau mesti. Nah, yang ketujuh nih should. Loh, should tadi kan sudah lain. Should tadi kan bentuk lampaunya shall. Ini enggak. Ini waktu sekarang should ini sama diikuti verb 1 atau be plus no verb, artinya seharusnya. Ya. Nah, seharusnya ini menerangkan kewajiban lemah. Lebih lemah daripada must. Kalau must kan harus kan, kewajiban keras. Ini enggak, menerangkan kewajiban lemah. Oh, jadi should dengan must ini mirip ya. Mirip, sama-sama kewajibannya. Cuma kalau should ini kewajiban lemah, sedangkan kalau must ini menerangkan kewajiban keras, artinya beda. Ini seharusnya, kalau must kan harus. Ya, contoh, you should tell me the truth now. Kamu seharusnya mengatakan yang sebenarnya sekarang. Ya, kalau kamu bohong terus, aku kan tidak ngerti. Mau bantu gimana, aku tidak ngerti. Ya, jadi you should tell me the truth now. Kamu seharusnya memberitahu yang sebenarnya sekarang. Nah, bentuk lampaunya menjadi should have. Ini tidak ada has teman-teman ya, semua pakai have ya. Should have diikuti verb 3 atau been plus no verb. Sama, artinya seharusnya, menerangkan kewajiban. Lemah ya, jadi kewajibannya lemah, lebih lemah daripada must. Kita lihat contohnya. You should have told me the truth at that time, but you didn't do it. Kamu seharusnya itu telah memberitahu saya, gitu loh ya, lampau. Kamu seharusnya telah memberitahu saya yang sebenarnya pada waktu itu, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, jadi sekarang sulit aku bantu kamu karena sudah semuanya jadi keliru ini ya. Should have, yes. Nah, teman-teman lagi ya, kalau yang senang lagunya The Beatles, I should have known better with a girl like you. Nah, itu loh, should have known. Nah, ya, I should have known better with a girl like you. Nah, ini bentuk lampau dari should, teman-teman. Nah, yang ke-8 ini can lagi ya, tapi can di sini sama dengan may, persis artinya. Ya, diikuti verb 1 atau be plus no verb, tapi artinya mungkin atau bisa jadi, menerangkan kemungkinan besar. Jangan lupa teman-teman ya, can di sini sama dengan may. Jadi lupakan yang tadi. Kalau tadi itu may itu boleh, can dapat enggak. Di sini artinya sama, mungkin atau bisa jadi, menerangkan kemungkinan besar. Contoh, the man can be atau the man may be sick if he works too hard like that every day. Ya, jadi orang itu mungkin sakit jika dia bekerja terlalu keras seperti itu setiap hari. Mungkin sakit, belum tentu teman-teman, mungkin, tapi kemungkinannya besar. Lah orang kerja, aduh, makan sedikit, kerja lagi, tidak ada istirahatnya, waduh, banyak sakitnya kalau gitu caranya. Ya, jadi kemungkinannya ini keras. Nah, ternyata bentuk lampaunya can sama ya dengan may ya, juga diikuti have. Ya, diikuti have dan verb ketiga atau been plus no verb. Loh,
Jadi bukan can lampaunya could, bukan teman-teman. Itu kan artinya dapat. Can, could, may, might, ini lain ya. Nah, may di sini can dengan may ini sama, artinya mungkin, menerangkan kemungkinan besar. Tapi lampau loh teman-teman ya. Contohnya, the man can have been, atau the man may have been sick yesterday because of eating dirty food. Ini kemungkinannya besar ya. Jadi orang itu mungkin sakit kemarin karena makan makanan kotor itu. Ya, namanya makanan kotor dimakan tentunya ya sakit kan. Nah, jadi kemungkinannya itu besar teman-teman. Lampau. Oh, jadi ini jarang ya. Iya, tapi teman-teman harus tahu ya, ini bentuk lampaunya ini bukan can jadi could, may jadi might, tapi enggak. Can sama dengan may diikuti have V3. Oke? Nah, yang ke-9 ini could sama dengan might. Loh, ini kan lampau ya? Tidak, teman-teman. Could dengan might di sini ini dipakai pada waktu sekarang. Diikuti verb 1 atau be plus no verb, artinya mungkin, bisa jadi, menerangkan kemungkinan kecil. Nah, itu lebih bedanya. Kalau can dengan may tadi kemungkinan besar, kalau could dengan might ini kemungkinan kecil, tapi waktu sekarang loh, ya. Nih, contohnya, they could be atau they might be right in this case, but I'm not sure if I see the reality now. Jadi mereka mungkin benar dalam hal ini, tapi saya tidak yakin kalau saya melihat kenyataannya sekarang. Jadi kemungkinan benarnya itu kecil, teman-teman. Ya, oh jadi bedanya bukan lampaunya, bukan. Kemungkinan besar can dan may kemungkinan besar, could dan might kemungkinan kecil. Nah, bentuk lampaunya sama, could dengan might-nya sama, cuma diikuti have verb ketiga atau been plus no verb. Artinya sama, mungkin, bisa jadi, menerangkan kemungkinan kecil. Contohnya, they could have been atau they might have been there last night, but I didn't see them at all. Ya, jadi mereka mungkin ada di sana tadi malam, tapi saya tidak melihat mereka sama sekali. Nah, jadi mereka ngomong ada di sana, ya mungkin aja di sana, tapi kemungkinannya kecil, saya tidak melihat mereka sama sekali kok. Ya, jadi kemungkinan besar sama kemungkinan kecil, oke? Nah, NB di sini untuk memperjelas yang barusan saya terangkan, yaitu kalau kita bilang it can be true atau it may be true, tulisannya dipisah teman-teman ya. Nah, maybe-nya kalau disambung dia artinya ya mungkin, tapi pemakaiannya lain lagi nanti ya. Tulisannya dipisah, can be, maybe sama, itu mungkin benar. Ada kemungkinan besar bahwa itu benar ya. Jadi kalau kita bilang it can be true, itu kemungkinannya besar teman-teman. Bedakan dengan ini, kedua, it could be true atau it might be true, itu mungkin benar, tapi kemungkinannya kecil ya. Nah, ini loh, kalau kita pakai it could be, kemungkinannya kecil bahwa itu benar. Dan kata could atau might dalam bentuk ini tidak ada hubungan ya, tidak ada hubungan dengan waktu lampau sama sekali. Oh, jadi it could be true ya, itu sama dengan it can be true, sama. Cuma kalau it could be true, it might be true, artinya sama, tapi kemungkinannya lebih kecil daripada it can be true. Oke? Nah, yang ketiga ini. Can you tell me what time it is now? Ya, nah, ini artinya apa? Dapatkah Anda memberitahu saya jam berapa sekarang? Ini sama dengan could you tell me what time it is now? Oh, jadi can itu diganti could, bentuk lampau, bukan. Could di sini bukan lampau, teman-teman ya. Tapi ini adalah bentuk sopan. Nah, kita lihat ya, artinya sama teman-teman ya. Can you tell me what time it is now? Dengan could you tell me what time it is now? Artinya sama, yaitu dapatkah Anda memberitahu saya jam berapa sekarang? Nah, cuman could di sini bukan waktu lampau sama sekali, bukan. Ya, tapi bentuk lebih halus, lebih sopan daripada pakai can. Oh, jadi cuma bentuk sopan aja. That's right. Nah, kita lihat yang keempat. Will you do this for me? Ini sama dengan would you do this for me? Ya, jadi will diganti would di sini artinya sama persis. Artinya, maukah Anda melakukan ini untuk saya? Artinya sama. Nah, cuman would di sini bukan waktu lampau, ya, bukan. Tapi hanya bentuk lebih halus, bentuk lebih sopan
daripada kita bilang will, ya, yang mana kata would bisa diartikan dalam bahasa Indonesia, sudikah Anda bla 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 gitu, ya. Nah, jadi kalau kita bilang will you help me? Betul. Kalau would you help me itu lebih sopan. Kalau Indonesia, maukah Anda menolong saya, dengan sudikah Anda menolong saya? Beda kan? Lebih sopan, sudikah Anda gitu. Nah, yang kelima ini, KKB, kata kerja bantu may, juga bisa berarti semoga, ya, yang menunjukkan harapan. Seperti pada contoh sebagai berikut. Nah, ini sering teman-teman sudah tahu semua ini, ya. May God bless you all. Nah, ya, ini bukan boleh loh, ya, tapi semoga Tuhan memberkati Anda semua. Ya, ini artinya semoga Tuhan memberkati Anda semua. Itu sering. Jadi may bukan boleh teman-teman, ya, tapi semoga. Nah, bedakan dengan kalau kita bilang God always blesses Indonesia. Ya, Tuhan selalu memberkati Indonesia. Ini bukan semoga lagi teman-teman. Kalau tadi may, ya, lah may ini kan bukan bless tambah es, bukan. Karena setelah kata kerja bantu itu kan diikuti verb 1 kan. Nah, tapi kalau ini kan tidak pakai will, tidak pakai can, tidak pakai may, langsung si it jangan lupa nambah s. Bedanya kalau tadi itu semoga, kalau ini tidak, ini bukan harapan, tapi kita yakin Tuhan selalu memberkati Indonesia. Ya, nah jadi kalau ada orang bilang God bless you itu kok tidak pakai es ya? Tidak, karena dia itu mestinya singkatan dari may God. Nah, saya ulang sedikit teman-teman. Jadi kata may God bless you all, bless-nya ini tidak pakai es teman-teman ya. Karena ada kata may. Setelah may itu harus diikuti verb 1, tidak ada es-esan. Ya. Jadi kalau nggak pakai may, God blesses you all gitu. Ya. Jadi kalau ada kata orang nulis God bless-nya tidak pakai es, itu namanya incomplete sentence. Yaitu apa? Kalimat tidak lengkap. Mestinya may God bless you all, itu betul. Tapi kalau may-nya dibuang, tidak boleh. Bless-nya ini tidak boleh. Kalau may-nya dibuang, bless-nya harus ditambah es. Ya, seperti pada contoh ini. Ya, bedakan ini. God always blesses Indonesia. Nah, ini loh teman-teman. Ya. God always blesses Indonesia. Bless-nya harus ditambah es, karena God kan dianggap tunggal kan, ya. Nah, tapi kalau saya beri may God always, ada may-nya, bless-nya tidak boleh pakai es, ya. May God always bless Indonesia. Jadi semoga Tuhan selalu memberkati Indonesia, itu semoga. Tapi kalau may-nya saya buang, God always blesses Indonesia. Itu rumus teman-teman. Si it harus nambahi es kan. Ya, jadi kalau orang bilang God bless tidak pakai es, cuma God bless Indonesia, kembali ke incomplete sentence, kalimat tidak lengkap. Mestinya harus God always blesses Indonesia. Atau kalau pakai bless tidak pakai es, may God bless Indonesia. May-nya dibuang, tinggal God bless aja. Jadi jangan bingung, itu salah. Ya, sebetulnya salah. Cuma namanya itu incomplete sentence, teman-teman, ya. Jadi kalau God always blesses Indonesia, Tuhan selalu memberkati Indonesia, ya. Seperti pada contoh kedua ini, ya. May you and your family always be happy. Ya, jadi semoga kamu dan keluargamu selalu berbahagia. Nah, tapi ini may, semoga. Kalau may pakai be, tidak ada may you and your family always are, tidak ada. May harus pakai be kan. Tapi kalau may-nya saya buang, menjadi you and your family are always happy. Jangan you and your family always be, tidak ada tiba-tiba be. Ya. Nah, to be-nya itu kan MSR. Oh, jadi kalau pakai may, nah ini semoga. Ya. Nah, terserah teman-teman mau pakai may you and your family always be happy, atau you and your family are always happy. Ya, kalau ini semoga, kalau tidak pakai may artinya kamu dan keluargamu selalu berbahagia. Ya, jadi kalau pakai may berarti semoga Anda dan keluarga Anda selalu berbahagia. Gitu. Nah, teman-teman, kita telah berbicara panjang lebar tentang bentuk lampau dari kata kerja bantu ini.
ternyata asik ya teman-teman ya. Yang ke-1 sampai 5 itu pemakaian umum, banyak yang tahu. Tapi ke-6 sampai 9 tidak banyak yang tahu. Tapi teman-teman sekarang tahu. Oh, jadi ada bentuk lampau KKB itu yang agak orang Jawa bilang nyeleneh itu. Tapi betul loh teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman bahasa Inggrisnya semakin mahir, semakin tinggi ilmunya. Okay? Well, my friends, I think it's enough for now. It's time to say goodbye and we will meet again in the next videos. Thanks for learning and studying from Yongke English School. It's time to say goodbye and see you again. Bye.